jasmani kita, ruhani kita diajarin agama, pendidikan kita dijamin oleh orang tua, itu berkat jasa seorang ayah. Ini kadang-kadang saya setuju juga. Pernah ada ungkapan begini, kenapa yang diberi ada hari ayah ada ya? Ada ya? Hari ayah dan hari ibu ya. Cuman begini, karena kita berpatok pada hadis Nabi ummuka, akhirnya banyak anak-anak yang menganggap bakti itu cuma sama ibu, tapi lupa bakti sama ayah. Padahal kalau bukan karena ayahnya, gak ada kita saat ini. Ibu memang melahirkan, mengandung kita, ngurusin kita, tapi kita bisa makan, beli pakaian, itu gara-gara ayah kita. Dan seorang ayah itu kadang-kadang gak ketengok sama anaknya. Maka saya bilang sama anak saya bilang gini, Kak, Umi sama Abi dua-dua orang tua, gak boleh ada yang dibeda-bedain. Umi punya jasa, Abi punya jasa, dua-dua orang tua. Jangan anak lebih pro ke ibu, ke ayah enggak. Dan ayah itu kalau nangis gak mau di depan anak-anaknya. Coba, ibu-ibu kan kalau nangis curhat sama anaknya, sini dengerin ibu dulu apa? Sakit bener hati ibu nih, kenapa curhat? Tapi seorang ayah, dia berantem nih sama istrinya. Dan mohon maaf, ini harus diperbaiki juga. Kita mungkin para perempuan kalau lagi berantem sama suami, curhatnya ke anak, dan itu salah. Curhat ke anak, Neng, tuh bapak lu tuh ya, jangan dicontoh tuh. Tuh bapak lu yang buruk-buruknya jangan dicontoh tuh. Dia begitu sama ibu. Itu secara tidak langsung sudah menjelekkan kehormatan ayahnya. Padahal seburuk-buruknya ayah, depan anak bagus-bagusin, yang tahu buruknya kita aja, istrinya. Tapi kan nggak banyak ibu yang nyari pembelaan ke anaknya. Sini, ibu ceritain. Tuh bapak kamu suka nyakitin ibu tahu, begini. Akhirnya anaknya benci sama ayahnya. Tapi ayah, dia jarang curhat sama anaknya. Betul nggak ibu? Jarang tuh yang namanya ayah. Sini. Tuh mak lu tuh. Tuh mak lu suka ngebangkang tuh bapak tuh. Tuh begini enggak. Seorang ayah kalau punya masalah dipendam sendiri. Depan anaknya ditahan air matanya. Begitu keluar jauh dari anaknya baru nangis itu ayahnya. Dan ini kadang banyak ketimpangan. Ada anak yang lebih pro menghormati ibunya tapi lupa kepada ayahnya. Padahal dua-duanya punya posisi atau jasa yang luar biasa kepada kita. Tadi ya. Baik, kita lanjut. Fayajibu alaihi ayyuzkara ni'matahuma liyashkurahuma 'alaiha. Maka wajib bagi seseorang untuk mengingat kebaikan keduanya, baik ayah ataupun ibu. Apa? Liyashkurahuma 'alaiha, agar kita bisa berterima kasih kepada keduanya. Ya tadi, harusnya yang ngomong kalau bukan karena ibu bapak kamu nggak ada, itu bukan orang tua tapi anak. Bu, Pak, kalau bukan karena jasa ibu bapak, saya nggak tahu saya sekarang bisa begini apa enggak. Itu kedua anak yang ngomong, jangan kebalik. Selama ini kebalik, yang ngomong orang tua. Ya, wa yamtasila amrohuma illa idza kana bi maksiyah. Dan hak orang tua adalah dituruti perintahnya selama perintahnya tidak masuk dalam ranah maksiat. Jadi kalau orang tua bilang sholat, ibadah, nutup aurat, itu harus dituruti. Tapi mohon maaf, berapa banyak anak-anak yang lebih nurut sama pacarnya daripada orang tuanya. Betul nggak ibu? Kita ngelihat di zaman sekarang banyak kasus anak yang lebih nurut apa kata pacarnya padahal orang lain dibanding ibu bapaknya. Pacarnya kalau udah pacar yang nyuruh, yang ngomong, minta sesuatu, buru-buru dah. Tapi orang tuanya enggak. Padahal kita lupa, anak itu kalau belum menikah maka syurganya ada pada orang tua. Tetapi seorang perempuan kalau sudah menikah, syurganya ada pada suaminya. Dan suami setelah menikah, syurganya ada pada istri dan ibunya. Harus seimbang, jangan cuma ibunya, tapi istrinya juga harus ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, diperlakukan dengan baik, ke istri baik, ke ibu taat, itu surga buat laki-laki. Perempuan juga gitu, walaupun surganya di suami, tapi sama orang tua juga harus tetap baik.
Dan suami yang baik adalah suami yang tidak melarang istrinya untuk tetap baik kepada orang tuanya. Jadi jangan mentang-mentang udah jadi suami, suaminya bilang, kamu surganya di aku. Jadi jangan kamu nengok lagi orang tua kamu, jangan kamu kasih duit lagi, jangan kamu bakti, udah cukup ke saya, surga buat kamu. Itu suami yang zalim. Padahal dia bisa nikahin perempuan cantik, soleha, pinter nyari duit, pendidikannya tinggi karena jasa orang tuanya. Nah itu harus saling beririsan gitu ya. Jadi selama perintah orang tua tidak melanggar aturan Allah, wajib untuk ditaati. Wa yajlisa ma'ahuma khashi'an qaddan tarfahu an zalatihima. Dan apabila seorang anak duduk bersama ayah ibunya, maka hak orang tua adalah dihormati. Jadi kewajiban anak saat duduk bareng berkumpul dengan orang tuanya yang harus dilakukan oleh anak adalah duduk dengan hormat, takzim. Bahkan dalam buku ini disebutkan tarfahu an zalatihima, memejamkan mata, menundukkan pandangan. Jadi kalau orang tua punya salah, tetap kita harus begini, nunduk pandangan. Walaupun dalam hati gedek nih, emak saya tukang begini, bapak saya tukang begini, tetap tundukin pandangan. Dari kesalahan keduanya, itu bentuk takzim, ya, bentuk takzim. Wa alla yu'dhiyahuma, ya wa alla yu'dhiyahuma walau biqauli uffin. Tidak mengusik orang tua walaupun hanya dengan berkata, apa sih ibu nyuruh-nyuruh? Apa sih lagi anak-anak tidur disuruh sholat? Wala taqul lahuma uffin. Nggak boleh berkata kepada orang tua. Padahal cuma kalimat tuh. Apalagi kepada orang tua yang sudah tua renta. Kalau anak-anak kan mungkin masih proses belajar ya Bu. Ibu kita udah tua, buang air di tempat tidur, ibunya manggil, "Neng, gantiin dong popok ibu." Banyak bener mintanya nih orang tua. Wala taqul lahuma uffin. Pada prakteknya sulit ya Bu ya, Masya Allah ya. Itu bakti kepada orang tua. Wa ayyada'u lahuma birrahma wal maghfirah, dan rajin ngedoain orang tua dengan penuh kasih sayang dan memohon ampunan. Ya, dengan penuh ini kelewat. Wa alla yaqila jidalahuma, tidak mendebat orang tua. Wa alla yamshi amamahuma illa fi khidmatihima, tidak melewati orang tua kecuali dengan cara yang sopan santun. Ya, jadi berjalan di hadapan orang tua sopan santun. Ibu-ibu mohon maaf, ini sekarang sudah krisis moral, krisis akhlak. Jangankan anak ke orang tua, murid ke guru aja udah gak ada adabnya sekarang. Kita dulu masih sekolah, itu kalau ngelihat guru ada lewat depan kita, yang kita lakuin apa? Begini, kita sekolah ketemu guru kita mau masuk kelas, kita begini, Bu guru, Ustadz, begitu. Anak sekarang enggak, ketemu sama guru, Pak, tos dulu Pak, Bu, tos dulu Bu, Masya Allah. Itu banyak. Makanya saya sangat-sangat mendukung sekali tata krama yang diajarkan di pesantren, tapi juga tidak berlebihan. Saya udah pernah sampaikan kemarin, ada feodalisme ya. Nah itu nggak boleh juga. Jadi guru ngasih jeruk ke santrinya dilempar, nah itu nggak boleh. Tetapi tetap kalau kita melewati guru, orang yang lebih tua, wabil khusus orang tua, ada takzim, nggak petantang petenteng. Jadi kalau orang tua itu penekanan pendidikan ke anaknya dimulai dari akhlak. Bisa ada tamu, Neng, salim dulu, salim. Begitu nggak Bu? Ada tamu nih di ruang tamu, anak kita lewat, permisi dulu, permisi. Itu pendidikan orang tua zaman dulu. Mau ke rumah orang, jangan langsung masuk, ketok dulu. Kalau belum disuruh duduk, jangan duduk dulu. Kalau belum disuruh minum, jangan minum dulu. Dan ini akhlak-akhlak yang sudah dilupakan zaman sekarang. Banyak orang tua yang tidak lagi mencontoh nasihat orang tua sebelumnya. Udah tuh, ada tamu, anaknya lengos, jalan, salim kagak, permisi kagak. Ke rumah orang asal masuk, belum ditawarin sudah diambil. Nah, ini
akhlak yang harus kita biasakan zaman sekarang, ibu-ibu, bukan cuma buat anak-anak kita dulu, tapi cucu-cucu kita juga. Karena banyak cucu-cucu zaman sekarang yang Masya Allah, tabarakallah ya, anak-anak Alpha, Gen Z ini sekarang juga perlu ditatar untuk pendidikan akhlaknya, gitu ya. Nah, termasuk kalau ngelangkahin orang izin, kalaupun harus ngelangkahin harus izin. Kan ini enggak, anak sekarang langkahin aja orang. Begitu neneknya lagi tidur dilangkahin kepalanya, kagak ada maaf, kagak ada apa. Nah, ini harus ditanamkan ya. Kemudian mendoakan mereka dengan cara yang rahmah, meminta ampun kepada orang tua. Wa ya'muruhuma bil ma'ruf. Kalau kita pengen ngajak orang tua dengan kebaikan, maka ajaklah dengan cara yang ma'ruf. Wa yanhahuma 'anil munkar. Ajak orang tua untuk enggak larut dalam kemungkaran. Jadi kalau ada anak melihat orang tuanya demen maksiat, nasehatin. Jangan dia bilang, biar aja udah tua kok, udah bangkotan, ngapain saya nasehatin. Udah bisa bertanggung jawab, oh nggak bisa. Ya, jadi nasihat itu bukan cuma orang tua ke anak, tapi anak ke orang tua. Tetapi Bu, nasehatin orang tua ada adabnya. Karena orang tua tuh sensitif. Kadang ada orang tua yang dinasehatin anaknya bilang, mak ngajinya lebih lama daripada kamu ya. Hidup di dunia ibu lebih lama daripada kamu, gak usah sok tahu. Banyak orang tua yang begitu. Maka jadilah orang tua yang bijak, ambil nasihat dari manapun, sekalipun itu dari anak kita sendiri. Dan jadi anak yang bijak kalau nasehatin orang tua bil mau'izatil hasanah, dengan kata-kata yang baik. Ibu, punten Bu, mohon maaf, kakak boleh nggak ngobrol sama ibu sebentar, ngobrol sama ayah sebentar. Nah, itu cara-cara yang ma'ruf ya Bu ya. Liyakuna sababan fi najatihima minan nar kama kana sababan fi wujudihi, agar yang kita lakukan kepada orang tua itu menjadi sebab mereka selamat dari api neraka. Selamat dari api neraka. Sebagaimana mereka menyebabkan kita ada di dunia ini. Jadi mari sama-sama kita kasih hak terbaik kepada kedua orang tua, agar orang tua kita bisa masuk surga bareng-bareng sama anaknya. Ya Bu ya, ibu pengen gak masuk surga sama suami nanti? Pengen gak ngajak anak cucunya? Atau pengen sendirian aja? Bareng-bareng ya. Maka ajak orang lain, mobil khusus anak-anak untuk melakukan kebaikan. Mohon maaf, ada emaknya tukang ngaji, Senin sampai Minggu ngajinya nggak berhenti. Senin baju hijau, Selasa kuning, Rebu merah, sampai Minggu itu baju gonta ganti. Pengajian nggak berhenti. Berkat di rumah penuh di meja. Ngaji mulu tiap hari. Tapi di balik ibunya yang suka ngaji, anaknya di luar lagi hobi zina. Ada yang buka aurat, ada yang lagi nipu orang, ada yang lagi nenggak miras. Emaknya mana? Ngaji di majelis taklim. Anaknya tuh lagi zina. Allahu Akbar. Jadi dalam prakteknya banyak orang tua yang egois, ibadahnya buat diri sendiri tapi lupa ngajak anak. Yuk ngaji sama ibu. Hati-hati. Jadi yang buat kita masuk surga bukan cuma gara-gara kita rajin duduk di majelis ilmu, tapi karena kita sudah ikhtiar sekuat mungkin untuk ngajak keluarga kita selamat dari api neraka. Maka ada dalam Al-Quran ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keturunanmu dari api neraka. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kata Allah dalam Al-Quran, berbuat baiklah kalian kepada orang tua. Qada rabbuka, berbuat baiklah kalian kepada Allah, sembahlah Allah, wa bil walidaini ihsana. Kemudian berbuat baik kepada orang tua. Ternyata berbuat baik kepada orang tua tingkatannya adalah setelah menyembah Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Kenapa Allah tekankan berbuat baik kepada orang tua menjadi hal yang pokok? Karena demi Allah, bakti sama orang tua itu susah. Sabar ngadepin orang tua itu susah.
Makanya Allah janjikan wabil walidaini ihsana. Dan bakti yang susah bukan saat kita kecil, bukan, tapi saat kita dewasa, ya. Ini disebutkan imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan cobaan terberat bagi anak untuk berbakti kepada orang tua, imma yablughanna indakal kibar, saat orang tuamu menuju usia tua atau salah satu keduanya sudah usia tua, maka ya Allah ya Rahman, berat ibu-ibu. Belum diungkitnya jasanya, belum dikatain ya anak durhaka, belum lagi kalau telat ngasih di maki-makinya, belum lagi dibandingin sama saudara yang lainnya. Tuh adik kamu tuh kalau ngasih per bulan gede sama ibu, kamu dari awal kerja kecil ngasihnya. Belum dibanding-bandingin, belum dimaki, dikatain, ya, dibilang anak durhaka, karena mereka sudah masuk usia lanjut, tua, ya. Fala taqul lahumā uffin, jangan ngomong lagi. Wala tanharhumā, jangan bentak mereka karena sensitif. Sebab apa? Doa orang tua mustajab. Inilah kenapa pentingnya hati-hati ngobrol sama orang tua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasu da'awatin mustajabun. Ada 3 doa yang mustajab. Ini dari lisan siapa? Mustajab doa ini 3. 1, ya, la syakka fihina, enggak ada keraguan pasti Allah kabulin doa ini. Pertama, da'watul mazlum, doa orang yang lagi dizolimin, diambil haknya, diambil hartanya, disakitin. Doa orang yang dizolimin mustajab. Jadi hati-hati kalau ngezolimin orang, gibahin orang, fitnah orang, tuh orang kalau doa mustajab. Yang kedua, dakwatul musafir, doanya orang yang sedang dalam perjalanan, mustajab. Ada orang-orang fisabilillah musafir dari satu masjid ke masjid lainnya, dari sini ke negara mana berjalan lillahi ta'ala, mustajab. Dan yang ketiga, dakwatul walid liwaladihi, doa orang tua kepada anak-anaknya, terutama ibu-ibu. Ibu kalau doanya baik mustajab, kalau doanya buruk juga mustajab. Maka banyakin doa yang baik-baik. Kalau lagi kesel sama anak, sumpahin yang baik-baik. Bu, anaknya mecahin piring 10 biji piring dipecahin. Kira-kira kita ngomel apa enggak? Apa yang kita lakuin? Kalau nggak dijewer, dipukul, dikunci dalam kamar mandi, kan begitu? Tapi coba jadi orang yang bijak tuh kelihatan dari lisan dan hatinya. Kita marah sama anak, ya Allah nih anak keselin bener, mudah-mudahan besok jadi imam di masjid mujahidin. Nah itu kan doanya mustajab. Syukur-syukur jadi imam di Masjidil Haram, kan begitu? Itu biarpun marah, tapi yang keluar sumpahnya yang baik-baik. Insya Allah kita bisa jadi orang tua yang bijak, seperti halnya Ibunda Imam Sudes, orang tua para ulama-ulama sholih yang apabila mungkin diuji dengan anak-anaknya, tapi doanya masih yang baik-baik. Dan anak-anak, kita sebagai seorang anak, kalau orang tua masih ada, tadi haknya adalah tidak didebat, berbuat baik. Kalau ada rezeki lebih kasih, kalau depan orang tua permisi, ya. Kemudian merendahkan diri kita, pandangan kita, tidak memaki dan berusaha melawan orang tua. Kalau mau menasehati dengan cara yang baik. Dan terakhir, kalau orang tua sudah tidak ada, mereka sudah meninggal, bagaimana cara berbakti seorang anak? Yaitu dengan 3 hal, ya, dengan 3 hal. Di antaranya yang pertama, menjadi anak yang solih. Kalau orang tua udah nggak ada, janji saya jadi anak yang solih. Saya doain, kirim Fatihah tiap hari ke orang tua saya. Itu pertama, merubah amal baik saya. Yang kedua, tetap mempererat tali persaudaraan dengan keluarga. Jadi ada anak yang kalau orang tuanya meninggal, dia nggak lagi main ke rumah bibinya, main ke rumah pamannya, main ke rumah sepupunya. Kenapa?
emak saya kan udah meninggal, ngapain sih main lagi? Nah, itu salah. Padahal cara berbakti kepada orang tua, sambung tali silaturahim mereka, baik ke kerabat, saudara, atau teman-teman yang mereka kenal. Dan yang ketiga terakhir, bersedekahlah atas nama mereka. Minta ampun, doain orang tua, sedekah. Saya niat wakaf Quran untuk ibu saya yang sudah meninggal. Saya niat melaksanakan umroh, saya badalkan untuk ibu saya yang sudah meninggal. Saya niat haji, ada rizki, maka saya badalin juga orang tua saya yang belum haji. Saya punya tanah, saya wakafin atas nama ibu bapak saya yang sudah meninggal. Itu yang disebut berbakti kepada orang tua, walaupun mereka sudah tidak ada. Insyaallah mudah-mudahan bisa kita amalkan. Sampai sini ibu-ibu ada pertanyaan? Sebelum saya tutup, silakan, ada pertanyaan? Ya, silakan ibu, mau saya jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah, mau bertanya tentang tadi yang uswah sama qudwah. Berarti kalau uswah itu gelar untuk Nabi aja, apa kita bisa gitu untuk ke level itu? Terus yang kedua saja, kalau sedekah itu bisa kita mengasih sedekah untuk orang tua kita nih, atas orang tua. Kita sebutin nggak misalnya, ini saya sedekah pahalanya buat orang tua saya, kita sebutin nggak kepada orang yang terima gitu? Baik. Ya. Baik uswah atau qudwah, dua-duanya sama-sama baik. Cuman kalau uswah itu layaknya Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan cuma ngajak kebaikan, tapi bikin orang juga ikut melakukan kebaikan. Apa kita bisa juga di tingkat uswah? Bisa. Makanya laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Yuk, contoh Nabi itu ada uswah dalam diri Nabi, dan kita bisa jadi uswah. Setiap kita bisa jadi uswah layaknya Nabi. Cuman kan masih ngambang. Artinya nyampe ke tingkatan itu butuh effort yang luar biasa. Kalau Nabi udah kebukti memang beliau uswah. Kalau kita, kadang kita beramal soleh, orang lain belum tentu ngikut beramal soleh. Maka kalau kita baru sampai di tingkatan kedua saja, itu sudah baik. Artinya kita ngelakuin kebaikan, dan kebaikan kita dilihat sama orang lain, itu udah bagus. Daripada tidak melakukan kebaikan sama sekali. Syukur-syukur nyampe di tingkat uswah yang mana orang juga bisa ngecontoh kebaikan kita. Gitu ya Bu ya. Jadi insya Allah kita bisa jadi uswah. Terus berusaha mudah-mudahan bisa jadi uswah. Khususnya buat anak cucu kita. Gak perlu orang lain, yang penting keluarga kita sendiri. Yang kedua tadi pertanyaannya terkait dengan sedekah. Kita pengen atas nama orang tua. Tadi wakaf Quran atas nama orang tua. Perlu gak disebut? Ya kalau mau disebut boleh, gak disebut juga gak apa-apa. Karena niat itu dihitungnya dalam hati. Orang mah gak tahu juga gak apa-apa. Yang penting kan kita, urusan kita sama Allah. Ya Allah, dalam hati saya berniat memberikan sedekah ini untuk ibu saya yang sudah wafat. Jadi yang dapat pahalanya beliau nih, atas wakaf yang saya lakukan atau sedekah yang saya lakukan. Jadi tanpa kita perlu bilang ke orang yang menerima, nih saya kasih ya sedekah, tapi ini atas nama ibu saya. Enggak juga nggak apa-apa. Tidak berefek sama sekali. Tapi kalaupun mau disebutkan, minta izin saya sedekah dan ini saya niatkan untuk orang tua saya minta tolong sekalian nerima sedekah ini, kirim Fatihah juga buat ibu saya, boleh gitu ya. Jadi boleh seperti itu ya. Ada lagi ibu-ibu? Satu lagi mungkin? Ayo. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, ini sesuatu yang ringan sekali, tapi saya ingin Ustazah tadi menjelaskan kata ufin bahasa Arab yang mana transliterasi ke bahasa Indonesia menjadi kata astagfirullah. Di telinga saya atau mungkin juga banyak di telinga orang lain bahwa itu levelnya ya ringan gitu, ringan banget gitu. Saya ingin bertanya, apakah di dalam kultur Arab ataupun juga pemaknaannya di sana kata itu adalah level yang sangat berat gitu, ataukah memang sama levelnya dengan bahasa Indonesia yang itu, sehingga memang terhadap orang tua itu ya setaat itu, sepatuh itu, gitu tuh gimana Ustaz? Ya, terima kasih. Ini kan transliterasi dari bahasa Arab ya. Kalau di Indonesia sendiri ufin tuh nah kalau mereka gitu, itu secara pemaknaan sebenarnya sama.
Ya mungkin menurut kita itu ringan sekali, menurut mereka juga ringan sekali. Tetapi kan kita lihat ayat ini, imma yablughanna. Seringkali atau yang dimaknai sebagai dosa itu adalah atau yang dilakukan ketika kita sudah dewasa dan orang tua kita sudah lanjut usia. Jadi kalau anak kecil masih ngomong sama orang tuanya, ini ada anak SD nih, kelas 1 SD atau TK, tolong dong ibu beliin garam dulu tuh ke situ. Umi capek kakak. Nah itu secara pemaknaan tuh masih ringan. Jadi satu, mereka belum belajar itu salah atau tidak. Yang kedua, ahnya tuh masih keluhan yang sekedar anak-anak tuh gimana sih bu? Gitu. Tetapi kalau di sini imma yablughanna indakal kibar, makna ufin atau pada orang tua yang sudah lanjut usia itu secara vibes-nya tuh beda. Jadi kalau tadi ibu punya orang tua sudah buang air di tempat tidur, nah tolong gantiin. Minimal kita ngeluh tapi masih ngeluh tuh. Cuman kalau sudah sampai di tingkat ini orang tua resek banget sih, itu sudah masuk dalam kategori berbuat tidak baik kepada orang tua. Nah ini juga walaupun tadi berbeda ufin dengan tapi maknanya sama jika memang di posisi imma yablughanna indakal kibar. Kalau kita mendapati orang tua yang sudah tua renta. Ya orang tua masih muda, kita masih kecil dan itu masih yang dimaklumi. Walaupun sebenarnya nggak boleh juga, kita sering ke anak-anak nggak boleh ngomong sama orang tua gitu. Cuman beratnya mereka tidak seberat kita yang bakti sama orang tua di usia senja. Gitu ya ibu ya, kurang lebih ya. Baik ibu-ibu, mohon izin, mohon maaf, saya ada acara lagi, ini langsung ke Ciledug ya. Ini sudah bertepatan dengan Maulidur Rasul Rabiul Awal ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat afiat. Kita sama-sama baca Quran suratul Fatihah ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nggak foto-foto? Terus nanti Ya.